Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube saya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terutama untuk permasalahan soal rawatan ataupun treatment cana pelupul kera. Dan ada beberapa juga tentang mental ya nanti. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari Rombeng ya. Apakah semakin tua umur ikan mempunyai efek untuk warna menjadi lebih bagus? Oke ya, jadi untuk untuk pertanyaan maksud saya untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai apakah semakin tua ikan mempunyai efek warna yang semakin bagus. Nah, di video ini ya, di hadapan kalian ini contohnya ya, ini adalah cana pulkera yang cukup lama di tempat saya. Ini umurnya udah 2 tahunan ya, ada 2 tahunan dan warnanya seperti ini. Menurut kalian ini lebih bagus ataupun gimana ya? Jadi silahkan disimpulkan ya teman-teman, disimpulkan apakah semakin tua ikan cana kalian akan mempunyai warna yang semakin bagus. Tetapi ya menurut saya ini juga semakin tua memang warnanya semakin terlihat cerah ya, biru, dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk dorsalnya sudah tidak ada motif apapun, ini sudah polos gitu ya, cuman ada dot titik hitam satu. Tetapi untuk yellow spot dan black dot kembali lagi ke genetik ikan kalian. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Alfian Saputra. Bang, kalau untuk menaikkan warna biru sama yellow spot, lebih bagus pakai pakan udang basah atau udang kering? Kalau ini ya, ini bisa kalian coba saja teman-teman. Bisa kalian praktekkan sendiri cocoknya yang pakai apa. Tetapi lebih simpelnya ya kalian pakai udang kering ya, udang kering yang sudah mengandung pigmen warna merah ataupun kuning gitu kan, sebagai pendorong munculnya yellow spot ataupun penegas dari warna yellow spot cana pelupul kera kalian. Kalau ada juga lebih bagus udang hidup ya, udang hidup malah lebih bagus, lebih seger juga. Itu lebih bagus lah ya, kalau menurut saya itu lebih bagus kalau ada udang hidup teman-teman. Tetapi kan kalau udang hidup itu kan jarang, tidak semua tempat itu ada udang hidup gitu kan. Jadi diaplikasikan menggunakan udang kering yang sudah mengandung pigmen warna kuning ataupun merah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, ini dari Aurel Putri. Bang tanya, saya punya pulkera ukuran 14 cm. Harian pagi dan malam porsi makan pelet virus 7 butir plus makot kering blue booster 2 biji. Tanya, apakah kebanyakan porsi segitu bang buat blue pulkera saya? Untuk porsi makan sama blue pulkera, kalian tuh pingin yang ramping atau pingin yang cepet besar gitu ya teman-teman. Kalau ini ya untuk pulkera saya sendiri, ini untuk porsi makannya tuh kadang satu hari cuma 1 kali, itu pun menggunakan pelet yang sedikit. Jadi kalau kalian pingin punya pulkera yang ramping, tinggal kalian sesuaikan aja untuk porsi makannya. Misalkan dilihat dari perut ya, dilihat dari perutnya kan, di sini tuh kalau menurut kalian kegemukan ya, pasti di bawah perut ini akan buncit gitu ya teman-teman, dan itu bisa menyebabkan ikan kalian tuh gemuk ataupun cepat besar itu. Tetapi kalau kalian pinginnya ramping ya, kalian tinggal sesuaikan saja porsinya dengan porsi yang lebih sedikit agar perutnya itu tidak begitu buncit ya. Kalau ini porsinya sedikit teman-teman, ini porsinya sedikit. Pernah saya bahas juga ya, dan hasilnya ikan ini susah untuk besarnya ya, meskipun ini udah 2 tahun tapi ukurannya masih segini aja. Ini karena jarang dipuspakan ya teman-teman. Ini akibat jarang dipuspakan, jadi untuk ikannya seperti ini. Ini untuk porsinya paling peletnya itu cuman 5-7 butir, itu pun pakai pelet yang ukuran kecil ya, yang 2 mikron kalau nggak salah, 2 mm itu. Jadi seperti ini. Dan
Untuk pakan makot jarang ya, tetapi paling cacing ataupun katak sawah itu pun kalau pas lagi ada stok pakan hidup. Ini hariannya full pellet ya. Full pellet, bisa dibilang full pellet dengan porsi yang sudah saya bilang tadi. Tetapi bukan pakai pellet virus ya, ini pakai pellet premium maxi. Kalau ukurannya ya mungkin kalau dibandingkan dengan pellet virus mungkin cuma 4 butir ya, 4 butir pellet virus dibandingkan sama apa 7 butir pellet maxi gitu ya, karena ukurannya kecil kan pellet maxi. Jadi untuk porsi makan tinggal kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan target kalian, mau kejar size ataupun dibikin seperti ikan saya ini. Tetapi ya ini kan mini-mini karena sudah. Jadi kesimpulannya untuk porsi makan itu tergantung selera teman-teman ya. Pingin dibikin seperti ikan saya ini ataupun kalian pingin kejar size dulu baru nanti diprogres gitu ya. Karena ada ya yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman, ini untuk selanjutnya dari Ardi apa ya ini? Ardi Lemu Gaming. Bang, apakah pelet virus Fajar Arif cocok untuk BB? Berapa takarannya dan perlu dipuasakan atau tidak? Kembali lagi ya, untuk kepercayaan para keepers masing-masing, cocok atau tidaknya itu juga mengikuti genetik ikan kalian ya. Jadi silahkan kalian coba saja. Kalau cocok lanjut, kalau tidak cocok berarti mungkin lebih cocok dengan pakan yang sebelumnya ya teman-teman. Yang simple-simple aja gitu. Tetapi sih kebanyakan bagus ya, kebanyakan pada cocok ya kalau pakai pelet yang tadi. Kebanyakan tuh pada cocok, mungkin warna birunya lebih naik ataupun warna yellow spotnya juga ikut naik gitu ya teman-teman. Oke ya, lanjut lagi untuk selanjutnya ini Abdul Karim. Lampu nyala terus boleh gak bang kalau buat pulkera? Lampu nyala terus 24 jam gitu ya. 24 jam nyala terus itu boleh-boleh saja ya untuk display, apalagi kalau display kan lampu wajib nyala 24 jam. Tapi ya untuk alhasil kalau kalian naruh lampunya di bagian depan seperti ini nih di bagian sini yang terkena lampu akan sangat rawan sekali terkena lumut ya, lumutnya. Jadi nanti banyak sekali di sini nempel-nempel gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau kalian mau 24 jam nyala terus, lampunya ditaruh di tengah aja biar aman ya. Untuk di tank depannya itu aman, lumutnya nggak begitu banyak gitu ya. Karena saya sudah pernah nyoba lampu 24 jam 1 bulan full, hasilnya lumutnya itu banyak sekali di sini. Jadi di tank bagian depan ini full dengan lumut-lumut ya, lumut-lumut gitu teman-teman. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Ini dari Abdul Karim lagi. Ini mungkin masih penasaran ya dengan progresan Cana Blue Pulkera. Apakah sama dengan Cana Maru gitu ya? Karena ini pertanyaan soal ketapang nih. Pulkera apakah harus pakai ketapang bang? Kalau ketapang untuk pulkera itu tidak wajib ya. Menurut saya itu tidak wajib. Mungkin hanya sebagian orang saja yang diketapang karena untuk menebalkan yellow spot mungkin ya, menebalkan yellow spot dan memekatkan lagi untuk warna-warnanya, karena ketapang itu terkenal untuk memekatkan warna ya, dan untuk penyembuhan luka. Jadi kalau pulkera kalian lagi luka ataupun kena jamur, mungkin bisa dikasih ketapang untuk mengantisipasi penyakitnya itu lebih parah lagi gitu ya teman-teman. Jadi apakah penting ketapang untuk Cana Pulkera? Ya penting dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Oke ya, lanjut lagi. Ini lanjut lagi untuk akun yang bernama ini nih, siapa ya? Ini pertanyaan, kalau
pakannya cacing beku bagus nggak bang? Cacing beku itu biasanya apa ya? Floatworm ya. Cacing beku itu bloodworm yang merah-merah seperti itu ya. Itu saya belum pernah coba sih. Kalau kalau di ikan sana saya belum pernah coba, tetapi kalau di ikan cupang saya pernah coba. Dan kalau kalian pakai itu memang simple ya. Simple, tinggal kalian cairkan lalu tinggal kalian kasih makan ke ikan-ikan kalian. Tetapi kalau kendala di freezer ataupun di kulkas itu tidak benar-benar beku, itu malah jadi air ya. Kalau cacing beku yang model itu jadi air teman-teman, jadi airnya jadi merah banget. Mungkin kalau kalian gunakan ke ikan sana pulkra ataupun lainnya, itu bisa memekatkan lagi untuk warna yang seperti ini, yellow spot ataupun warna merah ataupun kuningnya. Karena bener-bener merah sih kalau waktu itu pas si cacing bekunya itu jadi air ya, itu airnya jadi bener merah, tetapi juga agak bau. Mungkin kalian hindari aja pakan cacing beku itu, pakai cacing yang biasa aja ya, yang biasa untuk pakan ikan gitu ya, cacing yang dijual di tukang burung ataupun cacing yang biasa di kebun-kebun, itu malah aman ya, jadi tidak perlu dibekukan. Meskipun cacing itu juga bagus kok, jadi saya juga pakai cacing seperti itu. Lanjut lagi, ini soal anatomi nih, soal anatomi dari Raka aja. Mau tanya, kalau untuk blue kera di kumisnya yang di atas mulut, dia sebelah bawah, sebelahnya ke atas, itu anatominya berapa ya Jadi ini apakah kalau ikan sana pulkra nih, ini ya yang kumis ini, kalian lihat ya, yang kumis itu mungkin kumisnya yang satu ke atas, yang satu ke bawah, itu apakah mengurangi anatomi dalam penilaian kontes ataupun tidak? Kalau saya sih, menurut saya sih nggak begitu ya, nggak begitu dinilai ya, karena itu bagian kecil. Tetapi kalau mulut ya, kalau mulutnya nyakil ataupun mulutnya eh, kegeser ke kanan atau ke kiri, nah itu mungkin akan menghambat ataupun mengurangi nilai dari anatomi ikan sana kalian. Jadi kalau cuman kumis mungkin aman ya, kalau kumis mungkin aman, karena jarang sekali sih kalau ikan sana yang kumisnya ini apa, satu ke atas satu ke bawah, itu jarang sekali sih. Saya juga belum pernah ngalamin. Jadi semoga saja sih tidak mempengaruhi untuk penilaian pada anatomi ikan kalian ya kalau ikut kontes. Oke ya, kita geser sedikit dari Cana Bulbulkra ini, karena ini pertanyaan soal sekatan nih. Jadi seperti ini. Bang, kalau sekatan nggak ditutup, ngaruh ke ikan apa bagaimana bang? Jadi kalau skatnya itu nggak ditutup, maksudnya tuh sekatannya seperti ini ya mungkin ya. Ini di Canamaru ya teman-teman. Ini di Canamaru sekatannya udah pada sobek-sobek seperti ini ya. Ini apakah ngaruh di mental ataupun di apa gitu ya. Ini kalau menurut saya, kalau sekatannya seperti ini nih, apalagi kalau sekatannya warna putih bening, itu berpengaruhnya ke mental ikan. Jadi ikannya itu lebih respon ke kanan kiri ya, karena ini sekatannya kebuka. Jadi kalau kita mainin pakai tangan seperti ini nih ikannya kurang responsif. Jadi sebaiknya ya ditutup aja ya, kalau sekatannya itu ditutup full, agar si ikan tuh nggak ngelihat temennya yang di sebelahnya. Kalau ngelihat ini kan otomatis ini akan flaring ya. Ini lihat ini otomatis akan flaring dan akan mengaruhi respon pada saat kita main-main seperti ini. Ini akan mempengaruhi kita ya. Nih, jadi nggak begitu respon. Beda lagi kalau sekatannya itu bener-bener gitu full. Ini nantinya kita akan ganti ukuran tank ke yang lebih besar lagi ya, yang sekatannya itu terpisah. Jadi lebih aman lagi untuk ngelatih mentalnya gitu ya teman-teman. Ini kan kurang respon nih. Jadi seperti itu ya, untuk sekatan yang nggak ditutup seperti ini akan mempengaruhi di respon dan mental ikan sana kalian. Tetapi kalau untuk ukuran itu nggak mempengaruhi ya. Jadi kalau cuman ukuran itu aman-aman saja. Tetapi kalau mental ya, ini sangat berpengaruh gitu ya teman-teman.
Kita kembali lagi ke Cana Pulkra nih. Jadi pertanyaan yang selanjutnya dan yang terakhir nih, soal cara cepat besar ya, agar Cana Pulkra kalian cepat besar itu bagaimana? Ini pertanyaan dari Jumati. Mungkin teman-teman yang suka cana-cana jumbo ya, yang seperti kemarin kita upload, itu caranya ya tinggal kalian puspakan dan disediakan tempat yang ukurannya lebih besar. Jadi dipuspakan sejak dini ya. Jadi kalian baru beli ikan sana tuh, pas ikannya baru datang kalian sudah menyiapkan tempat yang ukurannya besar dan kalian sudah sediakan pakan hidup yang banyak. Jadi tinggal dikasih makan terus, kasih makan terus, kasih makan terus. Itu hasilnya ikan Cana Pulkra kalian pasti akan cepat besar. Tetapi untuk minusnya yaitu mungkin di warna dan di anatomi tidak begitu masuk. Tetapi kalau kalian cuman pengen cepat besar ya, seperti itu saja sudah sangat cukup dan sudah sangat mantap-mantap untuk membesarkan ikan Cana Pulkra kalian. Selanjutnya ya, ini yang terakhir, maaf sekali, ini yang terakhir soal background. Untuk background bagus pakai yang glossy atau yang doff. Untuk background glossy atau doff itu kembali lagi ke selera teman-teman. Tetapi kebanyakan tuh pada pakainya yang doff ya. Mungkin karena warnanya tidak akan memantul ataupun akan lebih enak mungkin ya kalau pakai doff. Tetapi kalau glossy sih nggak apa-apa ya. Ini background yang saya gunakan ini ternyata glossy teman-teman. Ini glossy bukan doff. Jadi untuk penampakan glossy seperti ini ya, untuk penampakan background putih glossy seperti ini. Kalau background yang ngedoff mungkin yang seperti pakai kertas itu ya, seperti kertas. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi untuk background aman-aman saja sih menurut saya. Mau glossy ataupun doff tidak perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi masih aman ya. Jadi bebas untuk teman-teman mau pakai glossy ataupun pakai yang doff. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video di video kali ini, dan pertanyaan-pertanyaan kali ini semoga juga mewakili ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sedang menonton di video ini dan tidak bingung lagi untuk progres Cana Pulkra, karena ya memang simple sekali sih untuk progres Cana Pulkra, simple sekali. Nah nanti kita bahas lagi ya untuk kelanjutannya mengapa simple, kita bahas lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih penasaran dan masih bingung, silahkan bisa berkomentar. Kita sambung lagi besok. Kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.